aku punya pacar atau enggak bukan suatu hal yang inspiratif buat masyarakat. Jadi makanya aku mau ditanya apapun tentang kehidupan pribadi aku, kalau masalah pasangan aku nggak tahu mau jawab apa karena aku bukan expertnya gitu. Mungkin lebih baik nanya public figure lain yang udah punya hubungan yang abadi, aka yang udah menikah gitu, gimana mereka bisa punya pasangan yang cocok, tahu yang the one itu siapa. Kalau aku belum bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu karena belum memasuki fase itu di hidup aku. I'm just enjoying life. Aku punya partner yang ngerti aku, yang mensupport aku. Tapi kedepannya gimana? Aku nggak mau punya ekspektasi karena kita berdua adalah orang-orang yang juga, masih banyak harus berkembang dari segi profesional, dari segi kepribadian. Jadi lebih baik kita saling support aja, and we'll see what happens. But kalau ditanya apa harapan kedepannya, I have no idea. Kita berdoa aja, selalu bahagia, selalu saling membangun, saling membantu, dan berkembang bersama-sama. Aku sangat bersyukur punya orang tua yang udah menikah hampir 30 tahun dan sangat romantis sampai sekarang. Tapi saking mereka menjadi patokan aku, mungkin itu alasan juga kenapa aku sangat chill. Karena papa aku baru menikah waktu umur 42. So I have so much time gitu. Aku punya waktu banyak banget. Jadi mereka menunjukkan kepada aku bahwa perkawinan yang berhasil itu biasanya di mana dua orang sudah sangat siap untuk membagi hidup mereka dengan satu sama lain dan tidak ada buru-buru atau pressure dari masyarakat. Mereka benar-benar jatuh cinta, pacaran 4 tahun dan akhirnya menikah, dan itu semua mereka lakukan dalam timeline kehidupan mereka sendiri tanpa mengikuti tolak ukur yang udah didikte oleh masyarakat. And I think that's beautiful, and makanya aku beruntung tumbuh besar di keluarga yang harmonis, yang penuh cinta, karena orang tua aku pun menunjukkan kepada aku bahwa gak ada gunanya buru-buru, gak ada gunanya merasa pressure dari teman-teman. Kita menikah untuk bisa dengan partner kita untuk selamanya, bukan menikah untuk bercerai atau menikah untuk pura-pura bahagia. So I want true happiness and true love. Of course, banyak orang di sekitar aku yang mungkin ingin mengenal aku lebih dalam dan lain-lain, tapi karena aku itu bukan menjadi sebuah prioritas dan aku nggak punya pressure dari siapapun untuk melakukan apapun, benar-benar pekerjaan aku adalah nomor satu buat aku. Dan gimana ya, if I fall in love, then I fall in love. Tapi itu bukan suatu hal yang harus direncanain atau kita buat pressure, karena rasa cinta itu harus datang dengan sendirinya, dan rasa bahagia itu bukan sesuatu yang kita dapetin dari orang lain, tapi sesuatu yang kita buat diri kita sendiri. Dan saat kita menemukan orang yang tepat, orang itu menambahkan kebahagiaan ke dalam hidup kita. Tapi bukan seharusnya pasangan kita memberikan kita kebahagiaan. Kita udah bahagia, partner kita menambahkan kebahagiaan itu gitu. So we have to feel complete on our own sebelum mencari partner hidup. I'm very lucky karena aku punya orang tua yang sangat percaya sama aku, yang tahu bahwa aku akan selalu berusaha sekuat tenaga mengambil keputusan-keputusan yang baik buat aku dan orang-orang di sekitar aku. Jadi to be honest, I'm very lucky karena aku punya orang tua yang gak terlalu ikut campur dengan kehidupan profesional aku maupun kehidupan pribadi aku. Mereka sangat wise dan selalu berusaha memberikan pendapat mereka, dan selalu berusaha untuk memberikan aku kebebasan untuk memilih jalan hidup aku sendiri, tapi tentunya sebagai orang tua selalu memberikan pendapat. And that's the most important thing, karena satu-satunya cara kita bisa lebih dewasa, lebih independen adalah belajar dari kesalahan kita sendiri. Gak bisa terus kenyataan hidup ditutupin oleh orang tua kita dan kita kayak hidup di bawah di bawah batu gitu, nggak tahu apa-apa. That's very dangerous. Kita nggak mau melihat sebuah generasi yang ignorant. Kita harus melihat kenyataan yang ada dan belajar dari itu. Aku rasa masyarakat Indonesia harus lebih teliti saat membaca atau menonton berita. Karena ada pernah interview yang aku lakukan dengan Bunda Ashanti tentang ngomongin berkeluarga, punya anak, dan lain-lain. Dan perhatiin deh apa yang aku ngomong. Aku nggak pernah sama sekali bilang aku mau child free. Yang aku bilang adalah untuk sekarang sama sekali nggak kepikiran
untuk settle down, berkeluarga, tapi suatu hari, mungkin itu tahun depan, mungkin itu 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, I don't know. My decisions may change. Tapi at the same time, bukan hak masyarakat untuk mendikte hidup orang lain. So, aku nggak percaya dengan mengikuti sebuah timeline yang didikte oleh masyarakat. Karena kan timeline yang bilang, oh umur 20 harus gini, umur 25 harus gini, umur 30 adalah semua konstruksi sosial. Dan dunia sudah berubah, cara hidup kita juga udah berubah. Jadi kayaknya udah waktunya kita membuang segala konstruksi sosial tentang umur ini harus gini, umur itu harus gitu, karena dunia udah berubah. Dan I'm very happy with my life. Aku sangat bersyukur dengan apa yang Tuhan udah berikan kepada aku, dengan karir yang aku punya, dengan teman-teman yang aku miliki. Dan aku akan melakukan segala sesuatu sesuai kesiapan aku sendiri dan sesuai timeline aku sendiri. Untungnya aku mempunyai circle pertemanan yang sangat supportive, yang sangat open-minded, yang sangat, pokoknya positif banget deh. Jadi nggak pernah tuh ada di sekeliling aku yang nanya targetnya apa, atau umur segini mau apa, atau umur segitu mau ngapain, nggak ada. Karena kita semua percaya bahwa kita harus melakukan apa yang kita rasa terbaik untuk hidup kita sendiri dan dapat bermakna bagi banyak orang gitu. So I have a very amazing group of friends dan juga keluarga yang juga sangat asik. Aku rasa aku mempunyai privilege untuk bebas berpendapat dan bebas memilih jalan hidup aku sendiri. Dan aku harap suatu hari nanti semua perempuan muda Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia juga mempunyai kebebasan yang sama tanpa merasa pressure dari kalangan pertemanan mereka atau society yang mereka yang ada di sekeliling mereka. I mean always, I love my job ya, aku bilang. I love what I do, dan aku rasa apa yang aku lakukan mudah-mudahan bisa bermakna bagi banyak orang, dan itu yang membuat aku bahagia. So kalau suatu hari nanti tiba-tiba love life aku juga berkembang, great, aku nggak nutupin kemungkinan itu. But at the same time I'm young, dan aku nggak akan pernah dengerin kata-kata orang lain yang hanya menjatuhkan dan membuat aku gelisah, karena nggak ada gunanya. Mereka nggak berkontribusi terhadap perkembangan hidup aku. Kita hidup di masa dimana banyak sekali opportunity yang ada di luar sana. Apalagi kita semua masih muda dan punya kekuatan untuk menekuni banyak hal yang kita sukai. Jadi kalau buat aku pribadi, karena pendidikan dulu memang sangat penting buat aku, dan passion aku memang acting, aku juga suka musik. Aku merasa selama aku bisa menyajikan kualitas yang terbaik di dalam setiap bidang yang aku kerjakan, I'm gonna do it. Dan sekarang pun udah mulai berbisnis juga, karena aku rasa itu penting juga untuk pemikiran finansial jangka panjang. So, I mean, kalau kita punya kemauan dan bisa memanage waktu, anything's possible. Jadi, at the end of the day, semua kemauannya dari dalam diri kita sih. Kalau kita mau bisa semuanya dan bisa mengatur jadwal dan punya visi, I think anything's possible. Sekarang aku masuk ke bisnis F&B, jadi punya cafe di Bandung yang cukup besar dan alhamdulillah juga disukai banyak orang. Plan jangka panjangnya adalah mudah-mudahan bisa membuka banyak cabang di seluruh Indonesia dan membantu memeratakan ekonomi Indonesia di kota-kota yang lebih kecil. Jadi bukan Jakarta fokus aku, tapi kota-kota lain gitu, agar semua masyarakat Indonesia, apalagi generasi muda, bisa meng-experience sebuah tempat yang gak kalah kerennya dengan Jakarta, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.